Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 508 Bala Bantuan. Aku tidak pernah menyangka bahwa dinasti Jiang terpaksa berada dalam kondisi seperti ini. Setelah melihat surat itu, Chu Feng menghela napas. Karena apa yang disebut perintah pemanggilan dinasti dimaksudkan untuk memanggil semua ahli puncak di semua kekuatan di benua 9 provinsi, memberitahu mereka untuk maju ke dinasti Jiang untuk bersama-sama berperang melawan musuh besar. Jika kita pikirkan betapa kuatnya dinasti Jiang, bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada kekuatan lain yang berani menyerang benua 9 provinsi, namun seperti keadaan saat ini, dinasti Jiang sebenarnya meminta bantuan dari kekuatan di banyak tempat di 9 provinsi. Dapat dilihat bahwa dinasti Jiang saat ini memang menghadapi kesulitan besar. Chu Feng, mungkinkah kau tahu apa yang terjadi? Melihat reaksi Chu Feng yang tidak terkejut, dan seolah semuanya sesuai harapan, Li Zhangqing menyadari bahwa Chu Feng mungkin tahu sesuatu. Ya. Kepala sekolah, saat ini, dinasti Jiang, dan bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh benua di 9 provinsi, sedang menghadapi kesulitan terbesar mereka. Saat ini, 3 dinasti yang menguasai 3 benua bergandengan tangan dan menyerang dinasti Jiang. Sebenarnya, jika sebelumnya, dinasti Jiang tidak takut pada mereka, tetapi sekarang, leluhur tua dinasti Jiang telah terluka parah dan tidak berdaya untuk berperang. Jadi, dapat dikatakan bahwa dinasti Jiang sedang dalam bahaya yang mengancam saat ini. Jika dinasti Jiang benar-benar hancur, aku takut sekolah naga biru milikku juga akan terkena dampaknya. Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Ini, aku tidak pernah menyangka bahwa masalah sebesar ini benar-benar terjadi. Setelah mengetahui kebenarannya, kegelisahan di wajah Li Zhangqing menjadi sedikit lebih kuat. Karena keadaannya sekarang, tidak ada cara lain. Kita hanya bisa bertarung dengan segenap kekuatan kita, jadi semoga saja ketiga dinasti itu datang sedikit lebih lambat. Chu Feng tahu jika pendiri Naga Azure bangkit kembali, dengan kekuatannya, dia pasti akan membantu dinasti Jiang mengalahkan ketiga dinasti lainnya. Namun, kebangkitan pendiri Naga Biru membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan, bahkan mungkin beberapa bulan. Jadi, Chu Feng hanya bisa berharap agar pendiri Naga Biru bangkit kembali sebelum pasukan besar dari 3 klan tiba di gerbang dinasti Jiang. Setelah itu, di dalam sekolah Naga Azure saat ini, Chu Feng mengumpulkan semua ahli alam surga bersama-sama dan secara kasar mengatakan bahwa saat ini, dinasti Jiang akan menghadapi masalah besar dan bahwa dia sedang bersiap untuk mendukung mereka. Namun, orang-orang kemungkinan besar akan kehilangan nyawa dalam hal itu, jadi Chu Feng tidak memaksa siapapun. Mereka yang bersedia pergi, ikuti dia, mereka yang tidak mau pergi dapat memilih untuk tinggal. Bahkan jika mereka takut akan kedatangan pasukan 3 klan dan takut pada diri mereka sendiri, tidak apa-apa bahkan jika mereka mundur dari sekolah Naga Azure. Tetapi yang tidak diduga Chu Feng adalah bahwa selain beberapa orang yang memilih meninggalkan sekolah Naga Azure, semua orang memutuskan untuk mengikuti Chu Feng untuk membantu dinasti Jiang. Terutama monster-monster dari Gunung Seribu Monster. Mereka dipenuhi dengan nafsu haus darah, dan tidak ada satupun yang mundur. Meskipun mungkin saja Raja Monyet mengerikan itu mengatakan sesuatu yang membuat mereka bertindak seperti itu, harus dikatakan bahwa kawanan binatang mengerikan itu memang membuat Chu Feng memandang mereka dengan mata berbeda. Jadi, dengan kepercayaan dari sang pendiri Naga Biru, dan bersama Zhang Tianyi, 5 Raja Monster, dan juga sekelompok ahli alam surga, mereka berangkat untuk mendukung dinasti Jiang, guna mempertahankan diri dari serangan pasukan 3 klan. Beberapa hari kemudian, dinasti Jiang saat ini sangat waspada. Semua orang tahu bahwa ketiga dinasti akan menyerang, dan semuanya bersiap menghadapi musuh. Di luar kota besar itu, formasi roh yang kuat telah dibuka. Semua ahli dalam dinasti itu bersiaga, menyelesaikan persiapan untuk bertahan melawan pasukan 3 klan. Saat ini, Kaisar dinasti Jiang beserta para ahli seperti Jiang Hengyuan berdiri di atas tembok kota dan memandang ke kejauhan dari atas dengan tatapan yang rumit. Itu karena mereka tidak tahu berapa lama lagi kedamaian seperti itu dapat berlanjut. Asteris desir. Tiba-tiba, seorang tetua dinasti terbang dari jantung dinasti itu sendiri, dan mendarat di tembok kota. Pertama-tama ia memberi hormat dengan hormat kepada kaisar serta banyak ahli, lalu berkata dengan sedikit kegelisahan, "Tuanku, laporkan kedatanganmu. Pasukan dari 3 klan telah memasuki perbatasan 9 provinsi, dan saat ini sedang bergegas menuju dinasti Jiangku." "Apa? Begitu cepat? Berapa banyak yang datang? Apa kultivasi mereka?" Mendengar kata-kata itu, wajah banyak ahli berubah drastis, karena keterkejutan dan kepanikan muncul di wajah mereka. Mereka mendekat lewat udara. Jumlah orangnya sangat sulit dipastikan, tetapi setidaknya mereka berada di alam surga. Selain manusia, ada juga banyak monster yang kuat. Jawab tetua itu. Lalu bagaimana dengan kekuatan 9 provinsi milikku? Hitung tanggalnya. Mereka seharusnya sudah menerima perintah pemanggilan yang kita kirimkan, kan? Kenapa, sampai sekarang, tidak ada pergerakan? Tanya seorang ahli.
Klan Jie, Sekolah Yuangang, Lembah Dewa Api, dan kekuatan lainnya belum tiba di perbatasan Provinsi Han saya. Dan para pengintai yang ditempatkan di berbagai provinsi melaporkan bahwa mereka sedang mengatur pasukan mereka sekarang, bersiap untuk meninggalkan benua 9 provinsi. Saya khawatir mereka tidak akan datang untuk mendukung kita. Jawab tetua itu. Benar-benar sial. Sungguh sia-sia bagi kaisar untuk menyelamatkan nyawa mereka dari tangan Raja Monyet yang mengerikan. Sekarang, mereka benar-benar melupakan kebaikan seperti itu. Setelah mengetahui berita itu, semua ahli dinasti di tempat kejadian menjadi sangat marah. Apapun itu, kita seharusnya tidak bergantung pada bantuan orang lain dalam masalah ini. Lagi pula, bahkan jika mereka datang, lalu kenapa? Bisakah mereka menghentikan 3 leluhur tua dari 3 dinasti di alam surga tingkat 9? Dengan keadaan seperti sekarang, kita hanya bisa mengandalkan formasi keterikatan garis darah kerajaan yang ditinggalkan oleh leluhur tua itu. Tepat pada saat itu, kaisar berbicara. Di dinasti Jiang, harapan seperti Wuxiang akhirnya muncul dengan susah payah. Jika benar-benar terjadi kecelakaan, apa yang akan kita lakukan? Kata Jiang Henyuan dengan wajah penuh kekhawatiran. Ya, tuanku, senior Jiang benar sekali. Saat ini, dinasti Jiangku harus memikirkan cara untuk melindungi Wuxiang, dan harus segera mengeluarkannya dari 9 provinsi. Bagaimana kita bisa, saat ini, membiarkannya meminjam kekuatan formasi keterikatan garis darah kerajaan untuk melawan musuh? Ini benar-benar terlalu berisiko. Banyak ahli lainnya maju dan mendesak. Jika dinastiku bahkan tidak ada, apa gunanya harapan? Selain itu, memilih untuk tetap tinggal dan meminjam kekuatan formasi keterikatan garis darah kerajaan untuk melawan 3 dinasti adalah keputusan Wuxiang sendiri. Aku sangat senang bisa memiliki putra seperti dia. Pada saat itu, sudut mulut kaisar terangkat membentuk senyum bangga. Dan setelah mendengar perkataannya, kelompok ahli itu juga menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menasihatinya sebaliknya. Tuanku, ini tidak baik. Namun tepat pada saat itu, seorang ahli dinasti lain menerobos udara dan datang. Terlebih lagi, wajahnya dipenuhi dengan kepanikan. Ada apa? Melihat itu, ekspresi semua orang berubah sedikit dan bertanya pada saat yang sama. Ada sekelompok orang yang memasuki wilayah dinastiku, dan saat ini sedang mendekati dinastiku dengan cepat. Kultivasi mereka hampir semuanya berada di alam surga. Jawab ahli itu. Mungkinkah mereka datang secepat itu? Setelah mengetahui hal itu, semua orang mengerutkan kening dan menatap ke kejauhan. Selanjutnya, sebuah perintah pun dibuat. Semua pasukan dinasti Jiang bersiap menghadapi musuh. Dan saat dinasti Jiang bersiap menghadapi pertempuran sengit dan saat semua orang mengunci pandangan gugup mereka ke cakrawala yang jauh, sekelompok sosok akhirnya muncul dalam pandangan mereka. Dan saat orang-orang dari dinasti Jiang melihat sekelompok orang itu, ekspresi mereka yang awalnya serius langsung berubah gembira. Karena, mereka sudah tahu bahwa yang datang bukanlah pasukan dari 3 klan, tetapi orang-orang yang mereka kenal. Mereka adalah Chu Feng. Sekelompok orang kuat yang dipimpin Chu Feng dari Sekolah Naga Biru datang untuk mendukung dinasti Jiang.